LCMPDI telah bergabung di ruang Zoom. اسمعوا مني شكواي من يستجيب الدعاء إلا الذي قد دعانا إليه من لي غيرك ربي Bismillahirrahmanirrahim. رجاء Yang terhormat, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Negeri Makassar. Dalam hal ini, Ayahanda Profesor Dr. Haji Soekardiweda, SS, MPD, MHum, MSI, حين محل البلاء MSOSI, MAP. جئت إليك. Yang kami hormati, Koordinator Mata Kuliah Umum Pendidikan Agama Islam Universitas Negeri Makassar. Dalam hal ini, Ayahanda Dr. Amri Rahman, LC MPDI. Yang kami hormati, Koordinator Badan Pelaksana Sains Universitas Negeri Makassar. Dalam hal ini, Al-Akh Abdi Darmawan Abdi. Yang kami hormati, tutor dan peserta studi Al-Quran intensif, serta media partner yang telah hadir secara daring melalui aplikasi Zoom. Yang kami cintai karena Allah, Panitia Pelaksana Pembukaan Studi Al-Quran Intensif tahun akademik 2022-2023 yang telah bekerja keras dan rela mengorbankan waktu dan tenaganya guna melancarkan kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita sekalian hamba-Nya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita ketetapan hati, kesungguhan niat, dan kebulatan tekad untuk segala aktivitas dan maksud baik kita. Memberikan kita hidayahnya untuk setiap kekeliruan, memberkahi kita dengan inayahnya sebagai dinding yang kokoh, penghalang dari setiap keburukan, serta mengembalikan kita kepada jalan yang sejati apabila kita mulai goyah dan ragu akan kebesaran, yakni jalan keimanan, ketakwaan, dan kebanggaan berislam. Selawat dan taslim akan selalu kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah Nabi Uswatun Hasanah, rahmatan lil alamin. Seorang figur yang menjadi suri tauladan sepanjang sejarah bagi kita semua umatnya. Nabi yang begitu mulia yang menyingkap tabir kegelapan, keburukan, dan kebodohan, serta memperlihatkan kepada kita semua kebaikan yang terang menderang yang berlaku sepanjang zaman. Hadirin yang kami hormati, sekali lagi kami ucapkan selamat datang dalam kegiatan pembukaan studi Al-Quran intensif yang diselenggarakan oleh Badan Pelaksana Sains Universitas Negeri Makassar tahun akademik 2022-2023 pada hari Ahad 29 Safar 1444 Hijriah atau bertepatan dengan 25 September 2022 Miladiah.
dengan mengusung tema mencetak generasi intelektual yang berakhlak Qur'ani. Adapun susunan acara pada hari ini adalah sebagai berikut. Acara pertama, pembukaan. Marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Al-Ah Imam Hizbullah, mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar, Angkatan 2020. Sekaligus alumnus Sains tahun akademik 2020-2021 dan merupakan peraih juara 1 tangkai lomba tartil dalam kegiatan Sains Competition tahun 2020 serta merupakan peraih juara 1 tangkai lomba Musabakoh Tilawatil Quran Universitas Negeri Makassar dalam rangka Dies Natalis Universitas Negeri Makassar yang ke-61. Kepada Al-Ah dengan hormat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yang ya aqwam wa yubashshirul mu'minin ويبشر الذين يعلمات أنهم كبير وأن الذين بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليم الإنسان للخير الإنسان
Acara ketiga, laporan Ketua Panitia oleh Al-Ah Muhammad Zuljalalil Ikram, mahasiswa program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Hukum Universitas Negeri Makassar, Angkatan 2021. Kepada Al-Ah dengan hormat kami silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat, Ayahanda Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Negeri Makassar. Dalam hal ini, Ayahanda Profesor Dr. Haji Soekardiweda, SS, MPD, MHUM, MSI, MM, SOS, IMAP. Yang terhormat, Koordinator Mata Kuliah Umum Pendidikan Agama Islam Universitas Negeri Makassar. Dalam hal ini, Ayahanda Dr. Haji Amri Rahman, LC, MPDI. Yang terhormat, Pembina Badan Pelaksana Sains Universitas Negeri Makassar. Dalam hal ini, Ayahanda Dr. Haji Amri Dr. Faisal Amir, MPD. Yang terhormat, seluruh dosen agama Islam yang sempat hadir di Zoom meeting ini. Yang kami hormati, Koordinator Badan Pelaksana Sains Universitas Negeri Makassar. Dalam hal ini, Al-Akh Abdi Dermawan Abidin. Yang kami hormati, teman-teman media partner yang hadir di Zoom meeting ini. Yang kami hormati, seluruh panitia Pelaksana Sains 2022. Dan yang kami banggakan, seluruh peserta sains yang telah mengikuti kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan pembukaan sains 2022 ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita kirimkan kepada junjungan kita Baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin seluruh peserta sains studi Al-Quran Intensif 2022. Saya selaku Ketua Panitia Studi Al-Quran Intensif mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada seluruh peserta studi Al-Quran Intensif yang telah hadir di kegiatan pembukaan Sains 2022. Adapun yang dapat kami laporkan, nama kegiatan adalah Sains Studi Al-Quran Intensif, yang dimana kegiatan studi Al-Quran Intensif ini merupakan kegiatan yang bekerja sama dengan mata kuliah Umum Pendidikan Agama Islam Universitas Negeri Makassar. Kegiatan studi Al-Quran Intensif ini dilaksanakan pada hari Ahad 25 September 2022 via daring atau Zoom meeting. Adapun tema yang kami angkat pada kegiatan studi Al-Quran Intensif kali ini adalah mencetak intelektual muda yang berakhlak Qurani. Adapun tujuan dari pelaksanaan studi Al-Quran Intensif adalah melaksanakan pembelajaran dan pembinaan Al-Quran, memberantas buta aksara Al-Quran mahasiswa Muslim Universitas Negeri Makassar, dan mengajak mahasiswa Muslim untuk lebih dekat dengan Al-Quran. Adapun harapan kami, semoga dengan terlaksananya program studi Al-Quran Intensif ini dapat meningkatkan pengetahuan kita mengenal Al-Quran dan juga Islam tentunya, dan semoga kita lebih dekat lagi dengan Al-Quran. Sesuai dengan hadis Nabi yang mengatakan bahwasanya sebaik-baik manusia di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Pada kesempatan kali ini, kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang turut serta dalam menyukseskan kegiatan ini, serta tentu saja kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras dan rela mengorbankan waktu dan tenaganya guna melancarkan kegiatan ini. Semoga hal tersebut mendapat balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya itu yang dapat kami laporkan mengenai kegiatan studi Al-Quran Intensif ini. Semoga adik-adik peserta sains sekalian dapat menerima ilmu tentang Al-Quran dengan baik
tentunya dari masing-masing tutor yang telah kami bagi setiap prodi atau jurusan. Mari kita ikuti kegiatan ini dengan baik agar dapat berlangsung dengan lancar dan kita dapat memetik manfaat. Demikian laporan pelaksanaan kegiatan ini kami sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan kedua oleh Koordinator Mata Kuliah Umum Pendidikan Agama Islam Universitas Negeri Makassar. Dalam hal ini, Ayahanda Dr. Amri Rahman, LCMPDI. Kepada Ayahanda, dengan hormat kami silakan. Mohon maaf. Acara selanjutnya, sambutan-sambutan. Sambutan pertama oleh Koordinator Badan Pelaksana Sains Universitas Negeri Makassar. Dalam hal ini, Al-Ah Abdi Darmawan Abi, mahasiswa program studi Pendidikan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial Hukum, Universitas Negeri Makassar. Kepada Al-Ah dengan hormat kami silakan. Baik. Bismillah. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Yang terhormat Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Negeri Makassar. Dalam hal ini Ayahanda Profesor Dr. Haji Sutardi, SS, MPD, MHUM, MSI, MM, MSOS, MAP. Yang terhormat Koordinator Mata Kuliah Umum Pendidikan Agama Islam. Dalam hal ini Ayahanda Dr. Haji Amri Rahman LC, yang terhormat dan kami banggakan, dan tentunya kami banggakan ya, Badan Pelaksana Sains yang telah menemani dan membantu kami dalam sukses kegiatan ini sampai dengan hari ini, beserta dengan peserta maupun media partner yang telah bergabung dalam Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukur atas Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tentunya pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita ya, atau masih meminjamkan kita nikmatnya, yang dimana di pagi hari ini kita melaksanakan sebuah agenda atau menghadiri sebuah agenda kebaikan, yang dimana kita akan, setelah agenda ini kita akan sama-sama belajar Al-Quran, tentunya sesuai dengan kegiatan yang telah disampaikan tadi oleh Ketua Panitia. Salawat serta salam kita tetap curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang tentunya menjadi suri teladan dan baik. Adapun sambutan yang kami berikan terkait dengan pembukaan Sains 2022 ya, dengan tema mencetak intelektual muda yang berakhlak Qur'ani. Tentunya teman-teman sudah tidak asing lagi ya, bagaimana dengan belajar Al-Quran itu ya, maka ya, seseorang dipastikan akan dipenuhi dengan akhlak yang mulia. Salah satunya adalah kita bisa lihat panutan kita, tuntunan kita, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau itu dijelaskan dalam salah satu hadis bahwa akhlak beliau itu seperti atau persis atau cerminan dari Al-Quran itu sendiri. Jadi harapan kami ataupun setelah kegiatan ini selama 1 semester ke depan, bagaimana teman-teman di Mas baru maupun di angkatan 2021, karena bagaimana nantinya selama kegiatan tentunya teman-teman ya paham mengenai Al-Quran. Tentunya
yang perlu dipahami adalah ketika kita belajar Al-Quran, ya tentunya kita akan berada di level di mana kita belum tahu, ya ada yang belum tahu apa-apa dan mungkin ada yang juga sudah tahu. Nah, di level ini tentunya teman-teman harus bisa melaluinya, karena yang terpenting dari belajar Al-Quran atau beribadah teman-teman adalah ketika teman-teman paham intinya atau paham eksistensinya. Karena ketika kita mengejar yang namanya akhirat, tentunya balasannya itu kita tidak dapat lihat. Kalau boleh saya katakan bahwa ketika kita melakukan ibadah, teman-teman, jangan kita menjadikan tolak ukur ibadah itu sebagai tolak ukur untuk menilai seperti dunia. Nah, salah satunya adalah ketika kita beribadah, jangan kita berharap untuk mendapatkan balasannya secara langsung. Tentu berbeda dengan ketika kita di dunia, kita melakukan sesuatu, ya pasti akan ada balasannya. Maksudnya adalah seperti kita bekerja, maka pasti akan ada waktu pastinya kapan kita menerima gaji dan sebagainya. Nah, berbeda dengan kita belajar dalam arti adalah beribadah, tentu ibadah itu balasannya sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa taala yang sebutkan, itu akan ada balasannya. Tentunya balasannya apakah nanti di akhir hidup kita ataupun nanti pada saat kita di dunia. Ya, makanya dari sini saya mungkin ingin memberikan pesan untuk teman-teman Mas baru maupun angkatan 2021 yang bergabung selama dalam kegiatan saya ini. Mari kita berproses, dan paling penting adalah untuk teman-teman jangan malu untuk belajar, apalagi jangan malu untuk berbuat kebaikan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Syukran wal jazakumullah khairan kepada peserta maupun panitia. Mungkin kami tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan kedua oleh Koordinator Mata Kuliah Umum Pendidikan Agama Islam Universitas Negeri Makassar. Dalam hal ini, Ayahanda Dr. Amri Rahman, LC MPDI. Kepada Ayahanda dengan hormat kami silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan sama-sama kita muliakan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, dalam hal ini Bapak Profesor Dr. Haji Soekardiweda MA. Yang kami hormati Pembina Badan Pelaksana Sains Universitas Negeri Makassar, Bapak Dr. Faisal Amir MPD, beliau mungkin bergabung ya. Kami hormati Koordinator Badan Pelaksana Sains Universitas Negeri Makassar dan seluruh jajarannya, dan kami banggakan seluruh panitia studi Al-Quran intensif tahun 2022, serta anak-anakku mahasiswa baru atau yang sedang memprogramkan mata kuliah pendidikan agama Islam yang saya cintai dan saya banggakan.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pertama-tama dan utama, mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena dengan izinnya juala sehingga pada pagi hari ini kita bisa bertemu secara daring dalam satu kegiatan yang sangat mulia, yaitu pembukaan kegiatan studi Al-Quran intensif tahun 2022. Selawat serta salam kita kirimkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai rahmatan lil alamin, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan pesan-pesan Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu Al-Quran, sekaligus diberi tugas untuk menjelaskan makna dari ayat-ayat Al-Quran itu sendiri. Ya, baik Bapak Wakil Rektor bidang bidang kemahasiswaan dan akademik serta seluruh hadirin yang kami hormati. Atas nama dosen pendidikan agama Islam Universitas Negeri Makassar, memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Badan Pelaksana Sains Universitas Negeri Makassar, sekaligus merasa tugas ini sebenarnya adalah bagian daripada tugas dan tanggung jawab kami sebagai dosen pendidikan agama Islam. Ya. Tetapi karena kehadiran studi Al-Quran sains ini atau studi Al-Quran intensif ini sangat membantu kami, ya. Karena sekali lagi sebenarnya ini adalah bagian daripada tugas dan tanggung jawab kami selaku dosen pendidikan agama Islam. Ya, makanya dulu sebelum ada sains, sebenarnya dari dulu ada yang disebut dengan kalau tidak salah monitoring, ya, monitoring, ya, kalau tidak salah dulu namanya, kemudian beralih menjadi sains, ya, tetapi mungkin belum itu aktif dan sebagainya, sehingga kami kadang-kala dosen agama pada pertemuan secara pribadi. Saya kalau pertemuan perdana itu ya selalu memang kami mengetes, ya, dulu ya, bacaan Al-Quran mahasiswa baru, ya, karena sebenarnya seyogyanya belum bisa diberikan materi yang lebih mendalam kalau mereka belum tahu dasarnya dulu, belum tahu rujukannya. Pengetahuan keagamaan kita, rujukan pertamanya itu adalah Al-Quran, ya. Informasi kita tentang agama Islam tentu adalah bersumber dari Al-Quran. Nah, bagaimana mungkin kita memahami atau mengetahui informasi kalau kita kemudian tidak tahu baca sumber informasi itu, dalam hal ini Al-Quran. Nah, oleh karena itu, ya, pada awal pertemuan dulu sering kami menanya kepada mahasiswa mengetes sejauh mana kemampuan mereka membaca Al-Quran. Tapi alhamdulillah dengan kehadiran sains ini sangat membantu kami selaku dosen pendidikan agama Islam. Ya, oleh karena itu sekali lagi atas nama dosen pendidikan agama Islam memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya, ya, karena kami tahu bahwa para pengurus sains ini juga mereka tentu sibuk dengan kegiatan-kegiatan tugas-tugas akademik mereka. Ya, tidak sedikit di antara mereka berada pada semester akhir, ya. Tentu ada tugas-tugas akhir yang harus mereka selesaikan. Tetapi di sela-sela kesibukan mereka masih menyempatkan waktu untuk melaksanakan kegiatan yang sangat mulia ini, mendampingi adik-adik mahasiswa baru untuk memperbaiki bacaan Al-Quran mereka. Sekalipun boleh jadi juga bahkan kalau memperbaiki mungkin banyak, ya. Tapi mudah-mudahan
Tidak ada yang betul-betul mulai dari nol, ya. Mudah-mudahan tidak ada, ya. Saya sangat berharap. Ya. Sekalipun biasa kita temukan begitu susahnya, jangankan mau terbata-bata membaca Al-Quran, bahkan begitu sulit, ya, baca. Tapi saya yakin dan percaya, insya Allah tidak ada yang tidak tahu baca Al-Quran. Hanya mungkin ya tinggal mau diperbaiki tajwidnya. Nah, disinilah kehadiran sains sangat-sangat berarti, ya, bagi kami untuk memperbaiki bacaan Al-Quran adik-adik mahasiswa baru yang sedang memprogramkan mata kuliah pendidikan agama Islam. Karena saya kira, ya, itu sangat penting, ya. Jadi bukan sekedar membaca Al-Quran, karena kalau kita salah baca itu, ya, salah baca, salah sebut, salah penyebutan huruf, ya, bisa berakibat fatal karena salah makna, salah arti. Tetapi jangan membuat kita, ya, sering orang kadang-kala ini dijadikan sebagai alasan susah baca Al-Quran, ya, itu seolah-olah menjadi momok, ya. Jangan, bahwa susah sekali berpindah dari satu makhraj ke makhraj berikutnya, terlalu susah dipelajari. Kenapa susah? Orang yang baru saja masuk Islam kemudian bisa belajar, orang dari berbagai buktinya Al-Quran turun di negara Arab, tetapi kemudian orang non-Arab sekalipun dengan bagaimanapun dialeknya, bagaimanapun cara penyebutan lidahnya, bagaimanapun tetap mereka mampu menyebutkan setiap huruf yang sepertinya mendekati penyebutannya antara huruf dengan huruf yang lain atau mirip, ya, katakanlah penyebutan sin, shin, so, ya, za dan sebagainya. Ya, buktinya semua orang yang mau belajar mampu atau bisa. Nah, itu artinya tidak bisa kita dijadikan menjadi momok itu bahwa terlalu susah untuk mau dipelajari, terlalu sulit, tidak ada yang sukar. Dan memang itulah Al-Quran Allah turunkan itu mudah untuk dipelajari. Termasuk pertama tentu adalah tahapan awal adalah bagaimana kita belajar membaca Al-Quran. Itu, ya, bagaimana membaca Al-Quran. Karena sekali lagi, ya, banyak sekali saya kira contoh-contoh ayat di dalam Al-Quran. Kalau kita salah penyebutan itu bisa artinya sangat berbeda, ya. Saya sering memberi contoh, ya, antara sin dengan shin, ya, zakara, sakara, itu semua ada ayatnya dalam Al-Quran, ya. Ya, antara sakara kan berbeda, ya, syakara berbeda lagi, zakara berbeda lagi. Kalau saya mengatakan zakara, berzikir, ya sudah bahasa Indonesia, ya, zikrullah. Tapi kalau syakara itu artinya bersyukur, pakai shin, ya. Nah, kalau sakara lain lagi, itu artinya mampu. Makanya disebut la taqrabus salata wa antum sukara. Jangan syukara, jangan zukara. Nah, itu salah satu contoh. Saya kira banyak sekali di dalam Al-Quran, ya, sehingga sangat penting. Dan itu Al-Quran sepertinya memang kita butuh pendamping, kita butuh instruktur, ya. Ya, tidak sepertinya tidak bukan mustahil, bukan tidak bisa, ya, atau mungkin bukan mustahil, tetapi sangat sulit kalau kita mau belajar otodidak. Bahwa ya cukup baca teorinya saja. Oh, kalau huruf ini di sini makhrajnya. Oh, kalau huruf ini di sini. Karena kadang-kala orang menurut dia kalau dia baca sudah benar. Bagi dia benar, apanya yang salah? Tapi ternyata bagi orang yang peka, ya, terhadap
Ya, baik. Ya. Ya itu ya. Jadi saya kira memang ya sekali lagi bahwa memang butuh kita pendamping ya, instruktur untuk mendengarkan bacaan kita, membetulkan bacaan kita. Ya, tidak cukup belajar sendiri bahwa cukup dibaca teorinya. Nah, inilah sains ya, kehadiran sains untuk mendampingi adik-adik semua. Ya, ya. Saya kira memang ya terkait dengan tema yang diangkat membentuk intelektual muda yang berakhlak mulia ya karena ya jadi apa namanya ya ada ungkapan mengatakan bahwa iman tanpa ilmu bagaikan lentera di tangan bayi, namun ilmu tanpa iman bagaikan lentera di tangan pencuri. Nah itulah sehingga banyak kejahatan terjadi di sekitar kita itu bukan dilakukan oleh orang yang tidak berilmu, tetapi boleh jadi berilmu tetapi kemudian tidak didukung dengan tidak berakhlak mulia ya. Nah, itu jadi intelektual tetapi tidak berakhlak mulia. Nah, oleh karena itu perlu ya banyaknya kasus-kasus korupsi, berbagai bentuk kejahatan yang sering kita saksikan secara tonton ya tidak sedikit itu dilakukan oleh orang yang ya katakanlah dengan bahasa kita sekarang ini ya dengan tema yang diangkat intelek ya ilmuwan ya ahli pakar tetapi kemudian mereka melakukan pelanggaran ya itu karena apa karena ya minim akhlakul karimah ya bagaimana caranya ya dengan senantiasa mendekatkan diri kepada Al-Qur'an sehingga dengan demikian tentu ini sangat tepat bagaimana kemudian para mahasiswa baru kita yang tentu mereka akan mendapatkan ilmu melalui tugas-tugas akademik ya sebagai tujuan utama mereka masuk di kampus kita ini Universitas Negeri Makassar belajar ilmu tetapi kemudian tentu tidak cukup dengan ilmu 4 tahun kemudian ditempuh nanti pendidikan ya tetapi kalau tidak dibekali dengan akhlakul karimah maka apa yang terjadi akan lahir alumni-alumni atau akan menjadi intelektual yang tanpa dengan akhlakul karimah. Nah, oleh karena itu dengan kehadiran ini mudah-mudahan ya dengan hadiran sains ini kita awali dengan belajar Al-Qur'an dengan itu kemudian karena tentu Al-Qur'an bukan sekedar dipelajari cara membacanya tetapi bagaimana kita memahami isi dan kandungannya dan terpenting bagaimana kita mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Saya kira saya tidak berpanjang lebar dalam sambutan saya. Oleh karena itu sebelum saya akhiri, saya sangat berharap sekali kepada Ananda semua yang sedang memprogramkan mata kuliah pendidikan agama Islam kiranya mengikuti kegiatan ini dengan seksama ya dan itu ya bagian daripada kewajiban Anda dari mata kuliah pendidikan agama Islam ya jadi bisa menjadi penilaian dari hasil akhir dari mata kuliah pendidikan agama Islam setelah kemudian pihak sains nanti memberikan laporan perkembangan dari awal jadi dari pretest, proses dan post-testnya lalu kemudian diberikan laporan kepada dosen-dosen pendidikan agama Islam untuk kemudian dijadikan pertimbangan untuk memberikan nilai akhir dari mata kuliah saudara. Tetapi jangan itu yang menjadi tujuan utama saudara ya. Itu dijadikan sebagai kewajiban kita ya sebagai umat Islam yang harus memahami Al-Qur'an sebagai buku pedoman kita ya sebagai kitab suci kita sebagai pedoman kita pegangan hidup kita dalam menjalani hidup ini sehingga kita bisa meraih keberhasilan dan kesuksesan hidup di dunia dan di akhirat kelak. Saya kira demikian yang sempat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sambutan ketiga.
oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Negeri Makassar. Dalam hal ini, Ayahanda Profesor Dr. Haji Soekardiweda, SSMPD, MHUM, MSI, MD, MHUM, MA, sekaligus membuka secara resmi kegiatan studi Al-Quran Universitas Al-Quran Akademik 2022-2023. Kepada Ayahanda dengan hormat, silakan. Kami ulang sekali lagi. Sambutan keempat, sambutan ketiga oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Negeri Makassar. Dalam hal ini, Ayahanda Profesor Haji Soekardiweda, SSMPD, MHUM, MSI, MM, MSTOSI, MA, sekaligus membuka secara resmi kegiatan studi intensif Universitas Akademik
Kepada ayahanda dengan hormat kami silakan. Woi, kalau nggak siap aku bikin acara, jangan kok bikin acara. Juga. Kami memohon maaf kepada seluruh peserta sains Qadarullah Profesor Soekarno sedang terkendala, sedang mencari posisi yang strategis untuk bergabung di Dewan Suro. Profesor sedang berusaha untuk masuk. Jadi kami mohon kepada seluruh peserta untuk bersabar.
Mohon maaf, apakah Prof. Sukardi sudah berada di ruang Zoom ini? Sekali lagi, apa Profesor Sukardi sudah bergabung di ruang Zoom ini? Tidak bisa Kepada masuk Ayahanda Pak Wirti, dengan hormat. Wirtiga ya. Kalau bergabung dia, beliau bergabung ya. Oh, oke, baik. Kepada koordinator. Siap. Baik, dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa taala dan izin kita semua, mari kita membuka kegiatan studi Al-Qur'an intensif tahun akademik 2022-2023 ini dengan bersama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara terakhir penutup. Tak terasa kita telah berada di penghujung acara. Demikianlah pembukaan studi Al-Quran intensif tahun akademik 2022. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kami mewakili segenap panitia kegiatan pembukaan studi Al-Quran intensif Universitas Negeri Makassar tahun akademik 2022-2023 mengucapkan terima kasih, syukron wa jazakumullahu khairan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam menyukseskan kegiatan kita pada hari ini, khususnya kepada Bapak Koordinator Mata Kuliah Umum Pendidikan Agama Islam Universitas Negeri Makassar yang telah meluangkan waktunya dan senantiasa dampingi dan yang kita laksanakan. Kepada media partner yang telah bersedia yang meliput kegiatan kita hari ini, kami ucapkan terima kasih. Juga kepada peserta yang telah hadir, ucapkan terima kasih. Semoga kegiatan sains di fakultas masing-masing dapat berjalan dengan baik dan maksimal, serta senantiasa diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami selaku pemandu acara memohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan yang terjadi selama pelaksanaan pembukaan dan kita hari ini. Kami mohon undur diri, marilah kita menutup acara ini dengan mengucapkan hamdan. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin.
Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Sekali lagi terima kasih wabarakatuh. telah hadir dan membuka kegiatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adit. Iya Pak. Ya, oke, selamat. Kami memohon kepada seluruh peserta sains agar mengaktifkan videonya demi kesempurnaan dokumentasi kita pada hari ini. Untuk yang mengambil atau menangkap layar. Silakan. Tangkap layar dulu Pak Ali. Yang